Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami semuanya? Harapan agar bisa senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan bisa selalu mendapatkan ilmu bermanfaat, dan juga berkenan mendukung kami bila ada yang bermanfaat hendaknya. Kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, kisah Sisingamangaraja yang tidak memaksa rakyat memeluk Islam meskipun ia berkuasa. Hingga Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tanggal 17 Juni tahun 1907, kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 November tahun 1961. Bahkan sampai saat ini, anggapan bahwa Sang Raja Negeri Toba pernah memeluk agama Islam masih sering diperbincangkan. Pertanyaan-pertanyaan tentang agama Sisingamangaraja 12 memang menjadi topik yang menarik. Namun, harus diakui, masih tersisa banyak pertanyaan tentang sosok terkemuka dari tanah Batak ini. Dalam seminar peringatan 100 tahun gugurnya pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 pada tanggal 26 Mei tahun 2007, Dr. Phil Ihwan Azhari, MS mengajukan banyak sekali pertanyaan bersifat historis. Dalam makalahnya, pengajar sejarah di Universitas Negeri Medan itu bertanya, mengapakah dia di satu sisi dekat dengan Aceh yang Muslim dan Panglima-Panglima Aceh rela membantu perjuangannya sampai meninggal di tanah Batak, sementara di pihak lain, dia tidak memusuhi bahkan bertemu dan berkorespondensi dengan nomensen misionaris Kristen Batak yang terkenal itu. Jika kakeknya, Sisingamangaraja 10, meninggal saat pasukan Islam dari arah selatan yang ingin melakukan Islamisasi Tapanuli, mengapakah ayahnya, Sisingamangaraja 11, tidak memusuhi Islam, bahkan mengirim Sisingamangaraja 12 ke dunia Islam yang lain di Aceh, dan elemen Islam diterima masuk dalam serangkaian ritus-ritus kepercayaan Sisingamangaraja 12. Belakangan makin mengemuka anggapan bahwa Sisingamangaraja 12 bukanlah penganut Parmalim maupun Islam atau Kristen. Ulo Kozo, misalnya, sarjana dari Jerman yang tekun meneliti teks-teks tradisional Batak percaya bahwa Sisingamangaraja bukanlah Islam, Kristen maupun Parmalim. Menurut penulis banyak buku tentang sejarah Batak ini, ketika agama Parmalin berkembang Sisingamangaraja 12 sudah berada di pengungsian, tepatnya di Dairi, untuk menghindari penangkapan tentara Belanda. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa Parmalim terhitung ajaran yang relatif baru, perpaduan berbagai kepercayaan lama dan baru, Islam Kristen, sehingga tidak bisa disebut sebagai agama asli orang Batak. Jadi agama Sisingamangaraja 12 adalah Batak asli yang usianya jauh lebih tua dari agama Parmalin, kata Kozo. Pada seminar yang sama yang dihadiri oleh Ihwan Azhari itu, Kozo juga membahas stempel Sisingamangaraja 12 yang menggunakan aksara campuran Batak Mandailing Angkola, Arab Melayu dan Kawi juga tidak membuktikan bahwa ia telah memeluk agama Islam ataupun Kristen. Sebagai seorang yang mengklaim penguasa di tanah Batak, kata Kozo, selayaknya Sisingamangaraja 12 memiliki sebuah stempel sebagai lambang kebesarannya, dan wajar saja jika dia menggunakan aksara Arab Melayu dalam stempelnya karena saat itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar di Sumatera. Ihwan Azhari sendiri, masih dalam makalah yang dirujuk sebelumnya, mengajukan sebuah hipotesis lain. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh yang terbuka dan mau mengadopsi sistem politik baru dari luar sepanjang sistem itu dianggap bermanfaat untuk mengatasi kebuntuan sistem politik lama dalam merespons perubahan zaman. Dia adalah tokoh pembaharu yang ingin mencairkan kebuntuan eksklusifisme sistem politik Batak yang mengisolir diri ke dalam dan bukan memperbaiki sistem yang bisa digunakan untuk merespons perubahan zaman.